Selamat pagi, saya Lucia Pink, CGP dari Kutai Barat. Instansi saya SMPN 1 Barong Tongko. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan kesimpulan saya pada pembelajaran modul 1.1 dan 1.2. Jadi, guru penggerak itu menurut saya harus inovatif, mampu berkolaborasi dengan siapa saja, dengan siswa, sesama rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua serta masyarakat sekitar demi kemajuan sekolah. Setelah itu harus mandiri karena harus dimulai dari diri sendiri, jadi harus bekerja keras dan melakukan inovasi-inovasi yang berpihak pada murid dan menguntungkan murid dalam proses pembelajaran. Setelah itu, memiliki kemampuan secara pedagogik serta mempunyai hati sebagai seorang pendidik. Maksudnya adalah tentu saja kita sebagai seorang pendidik harus punya dasar pedagogik yang cukup agar kita bisa mendidik siswa murid kita dengan baik dan berkualitas, dan dibarengi juga dengan kita harus mempunyai hati. Jadi kalau misalnya kecerdasan intelektual terbentuk, kecerdasan secara emosional pun juga harus dibentuk juga. Nilai dan peran guru penggerak dan hubungannya dengan ajaran KHD adalah pedoman utama peran dan nilai guru penggerak yang saya lihat, yang saya sangat tertarik adalah yang paling utama, yaitu kita harus berpihak pada murid. Kenapa? Karena ini sesuai dengan ajaran KHD, yaitu orientasi pendidikan tidak melupakan kodrat asal dari murid. Jadi background dari murid itu berbeda-beda. Ada dari keluarga yang kaya, sederhana, bahkan ada dari keluarga yang di bawah sederhana, dalam artian tidak cukup beruntung. Nah, itu tentu saja mempengaruhi diri mereka secara emosional, dan apalagi apabila ada korban kekerasan di keluarganya atau ada perceraian dalam keluarganya, ini juga membuat mereka membentuk karakter mereka menjadi berbeda dari yang lainnya, dan ini harus diperhatikan. Dan tentu saja berorientasi kepada murid, pembelajaran yang berorientasi kepada murid, berpihak pada murid ini menguntungkan sekali karena kita bisa tahu isi hati mereka dan mereka mau belajar seperti apa, dan tidak memaksa mereka karena mereka sendiri punya background dan permasalahan hidup sendiri. Dan selanjutnya, strategi sebagai guru penggerak yang akan saya buat adalah membuat pembelajaran menyenangkan. Ini tentu saja harus saya lakukan agar mereka merasa tertarik. Penggunaan media seperti laptop, speaker, aplikasi yang menyenangkan, Kahoot, quizzes. Setelah itu penggunaan video dalam proses pembelajaran, gambar, dan ini semua untuk mendukung proses pembelajaran yang bersifat bermain sambil belajar. Dan tentu saja saya akan berusaha melakukan coaching, belajar melakukan coaching agar mereka dengan sendirinya ingin belajar, ingin mengungkapkan isi hati mereka dan nyaman di kelas. Siapa yang akan membantu saya agar semua itu terwujud? Menurut saya adalah warga sekolah, partisipasi dari kepala sekolah dan teman-teman rekan guru sekalian yang ada di sekolah itu mampu membuat saya untuk bisa mewujudkan ini. Tentu saja saya harus berkolaborasi dengan warga sekolah, dan tentu saja harus dimulai dari diri saya sendiri. Diri saya sendiri adalah fondasi yang kuat untuk saya mewujudkan rencana saya ke depan. Dan kesimpulan dari saya adalah seorang guru penggerak itu harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, bergerak dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, sekian presentasi singkat dari saya mengenai kesimpulan dari modul 1.1 dan 1.2 tentang peran dan
peran guru penggerak itu sendiri. Ya, selamat pagi.